Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi drop sebesar 2,98%. Dengan total market cap mencapai di 889 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia drop sebesar 2,88% dalam 24 jam terakhir dan tembus 22.500. Tentunya MA20 di situ ya. Dan sekarang harga di 19.900-an. Sementara untuk Ethereum, dia drop sebesar 5,2% dengan harga di 1090 USD. Dan untuk selanjutnya masuk ke BNB. BNB minus 2,25%, XRP 3,37%, dan Cardano sebesar 3,06%, Solana sebesar 4,74%. Jadi overall kita bisa lihat semuanya cenderung terkoreksi. Dan ini mungkin salah satu reaksi dari market terhadap nanti ini ya, CPI pada besok tanggal 13 pukul 7.30 ya, kita bisa lihat semua data CPI akan keluar nih dari core dan ya semua ya, mau CPI mau core mau semuanya akan keluar pada tanggal 13 Juli pukul 19.30 alias jam 7.30 malam ya. Dan tentunya ya seperti yang kita bahas ya, andai kan dia bisa lebih rendah dari 8,6, bahkan forecastnya lebih tinggi nih, bisa lebih rendah daripada 8,8, ini bisa menjadi pertanda yang baik untuk cryptocurrency market. Jadi kita tunggu besok nih, apakah akan bagus atau tidak hasilnya ya. Dan setelah ini, kalau ini hasilnya bagus, andaikanlah kita berharap ini di 8,5 atau 8,4. Nah, itu bisa menjadi pertanda bagus dan bisa menjadi gambaran nanti pada tanggal 28 Juli, di mana di situ akan terjadi peningkatan interest rate. Andai kan ditambah lagi dengan peningkatan interest rate yang lebih rendah daripada ekspektasi, alias mungkin di bawah di bawah dari 75 bps, itu akan bisa kembali lagi menjadi bensin untuk cryptocurrency. Tetapi kebalikannya, apabila di sini hasilnya jelek, misalkan nih ya, CPI-nya 9%, ya, lalu untuk interest rate-nya jadi 100. Nah, itu tentunya akan membuat cryptocurrency market kembali hancur lagi, ya. Dan sekarang kita geser lagi ke chart-nya, ya. Untuk sekarang Bitcoin kita masih bisa lihat bahwa kondisinya tembus ya. Dia tembus support di MA20 di sini ya. Nah, kemarin kita bisa lihat bahwa dia masih dalam tanda kutip ke-reject oleh daerah 21.500. Sempat sedikit close di atas ya, sempat membuat sedikit higher high, tetapi terlalu tipis sepertinya ya. Dan karena Bollinger Band di sini akhirnya turun lagi. Nah, jadi ada kemungkinan Bitcoin bisa terpantul-pantul antara daerah 18.900-an ya, atau kalau mau dibulatin ke 19.000 sampai ke 21.500-an ya, karena ini kita bisa lihat sudah terjadi yang ini bisa dibilang sudah ketiga kali ya, 1 2 4 malah 1 2 3 4 sudah bermain di daerah ini terus. Nah, jadi untuk sekarang yang mungkin akan bisa memecahkan kondisi stagnan di BTC ini adalah lagi-lagi data besok pukul 19.30 ya, alias jam 7.30 malam. Dan tentunya yang kita akan tunggu lagi adalah apabila data itu bagus, ya, apabila datanya di bawah dari forecast, ya, misalnya kan di 8,5 atau di 8%, nah itu kita kemungkinan besar akan naik dan mungkin akan menjebol struktur di 21.500-an. Ya, apabila itu terjadi, tentunya sangat bagus untuk momentum reversal dari Bitcoin. Ya. Nah, sekarang kita akan geser lebih ke makronya. Untuk sekarang Bitcoin di weekly-nya masih sama sebenarnya ya, masih di daerah situ juga. Dan ini sudah masuk minggu kelima di daerah MA200-an. Dan bisa dibilang untuk kali ini adalah siklus yang bisa dibilang terburuk ya di bawah MA200-nya. Kita bisa lihat di 2015 ya, terjadi beberapa minggu di bawah ya, tetapi tipis seperti di sini. Kita bisa lihat ada beberapa minggu yang memang di bawah dari MA200, tetapi kecil-kecil dan nggak terlalu jauh ya, dan volumenya cenderung rendah. Sementara pada kali ini kita bisa lihat dia cukup di bawah ya, cukup jauh di bawah dari MA200. Dan bukan cuma itu saja, tetapi kita bisa lihat juga bahwa volumenya ada yang lumayan besar ya.
Jadi lagi-lagi ini perbedaannya antara krisis dengan resesi. Ya, ini resesi itu seperti krisis on steroids. Jadi ya, kita lihat nih, semoga saja MA200 bisa secepat mungkin ditaklukkan. Karena pada minggu kemarin kita bisa lihat kita sempat di-reject oleh MA200 weekly. Jadi kurang lebih seperti itu, dan untuk di XY kita bisa lihat lagi-lagi indeks dolar menguat. Jadi kita bisa lihat akhirnya kena juga daerah 108,555 ya. Di mana ini adalah satu struktur yang sudah cukup lama ya. Terakhir kali kena daerah itu tuh di tahun 2002 ya. Jadi indeks dolar ini terkuat sejak 2002. Ya, jadi ya lagi-lagi kondisi kita ya, kondisi cryptocurrency market, risk on asset memang sedang dalam kondisi maximum pain ya, karena terus-menerusnya peningkatan dari indeks dolar. Nah, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah downtrend atau bear market di indeks dolar seperti di 2020, di 2000 berapa di 2016, dan mungkin kalau mau lebih besar lagi seperti di sini ya, di 2000 berapa nih? 2002, 2002 awal. Di mana kita tahu 2002 awal, 2001 itu banyak konflik di Amerika Serikat ya. Nah, apabila terjadi downtrend di sini yang jelas, lower low, lower high, dan terus seperti ini akan menjadi bensin yang luar biasa besar untuk cryptocurrency market dan juga risk on aset lain seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan lain-lain. Dan kalau kita lihat lagi-lagi buktinya adalah seperti S&P 500 sekarang ya. Kita pindah dulu ke daily S&P 500, lalu itu yang tadi Nasdaq ya. Ini Nasdaq, ini S&P 500, ini Dow Jones. Kita bisa lihat semuanya faktanya cenderung minus pada hari ini ya. Jadi ini bukti sekali lagi bahwa risk on asset memang cenderung memiliki korelasi yang tinggi, terutama untuk Nasdaq ya. Nasdaq dengan Bitcoin cukup tinggi korelasinya. Nah, jadi sekarang yang kita perlukan lagi-lagi adalah data yang baik ya. Jadi besok ini sangat menentukan apakah besok hasilnya bagus atau tidak. Kalau tidak, ya kita harus siap-siap Bitcoin kemungkinan bisa lanjut lagi drop lebih dalam, dan mungkin target terdekatnya sekarang adalah di daerah 19.300-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link reflected di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan bukanlah juga sebuah sinyal gratis. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi yang pertama kita sudah lewat ya, yaitu EMA20. EMA20 daily sudah kena dan bahkan tembus. Sekarang yang tinggal tersisa adalah daerah 19.300, di mana kita bisa lihat dalam beberapa minggu terakhir dia bisa secara kuat menahan harga Bitcoin. Dan buat kalian yang nggak tahu juga, 19.300 ini adalah weekly close dari all time high di 2017 ya. Maka dari itu dia sebelumnya resisten, tertembus pada Desember 2020, dan seperti biasa satu resisten yang kuat apabila tertembus biasanya bisa berubah menjadi support yang kuat juga. Nah, dalam beberapa minggu terakhir kita bisa lihat memang terbukti dia cukup kuat sebagai satu support bagi Bitcoin. Nah, tinggal pertanyaannya apakah akan cukup kuat untuk terus menahan sampai Bitcoin bisa lanjut lagi bull market ya. Jadi lagi-lagi ini salah satu buy limitnya di 19.300. Nah, selanjutnya adalah di sini 15.670, di mana ini adalah satu statistik yang terjadi saat Bitcoin weekly close di bawah dari MA200. Kita bisa lihat di 2020 dan di 2015 saat Bitcoin drop dan close di bawah dari MA200 biasanya terjadi satu week sampai 30%-an. Maka dari situ kita juga bisa pertimbangkan untuk tambah posisi apabila sampai benar-benar drawdown 30% dari MA200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan secara RSI kita bisa lihat bahwa lagi-lagi dalam masa-masa ini adalah masa-masa oversold ya, dan bisa dibilang Bitcoin tidak pernah oversold-nya separah ini dari 2010 ya. Jadi lagi-lagi kita bisa pertimbangkan untuk terus akumulasi di sini. Jangan all in ya, jangan all in, tetapi terus akumulasi secara pelan-pelan seperti kita nabung ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat lagi-lagi dia sesuai seperti BTC ya. Dia seperti mengikuti pergerakan BTC, dan bahkan kita bisa lihat secara struktur juga nggak beda jauh ya. Kalau di Ethereum ada 1048 dengan 1242, kalau di BTC ada di 18.800 dengan 21.500. Basically movement mereka sangat mirip ya.
Maka dari situ sama kurang lebih dengan BTC, target mereka adalah sekarang di 1048 USD ya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk akumulasi Ethereum, ya mungkin boleh pertimbangkan di situ juga. Ya lagi-lagi mungkin ya, untuk orang-orang yang secara portofolionya kemarin belum balance ya, bisa spot di situ. Tapi kalau kalian sudah balance ya hold saja dulu sampai bisa reclaim dari 1780. Nah, untuk posisi short ya, buat kemarin kalian yang nge-short di sini dan masih menahan, siap-siap TP-nya di daerah 1048 USD. Buat kalian yang sudah TP di MA20 nggak apa-apa ya, jangan kesannya jadi iri karena melihat orang yang mungkin secara dari awalnya memang lebih agresif. Karena lagi-lagi, ya agresif nggak selalu menang dan yang konservatif pun nggak selalu rugi. Ya, jadi selalu ada saatnya masing-masing. Ya, tinggal lu pastikan lu cocoknya seperti apa. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum dan harapan kita adalah lagi-lagi supaya the Fed hasilnya bisa ya nanti bagus tanggal 28 dan hasil CPI juga bagus bisa lebih rendah daripada forecast ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke Atom. Dan untuk Atom kita bisa lihat dengan sangat jelas kemarin sempat retest $9 tetapi kebanting oleh Bitcoin sehingga close daily di bawah dari MA50 dan MA20 secara bersamaan ya. Jadi untuk Atom kita bisa lihat terjadi breakdown ya. Nah, untuk kalian yang ingin nge-short dan mungkin masih cukup ini ya, yang mental cukup kuat dan masih menahan short dari sini, ya sekarang mungkin harus sudah kena TP ya karena sudah 50 dan kena 20. Nah, tapi buat lo yang masih nge-hold, ya jujurnya sih kalau menurut gue mending TP sekarang sih ya. Karena lebih aman juga. Tapi kalau lo benar-benar agresif, ya mungkin boleh pertimbangkan sampai di struktur sini. Ya, $7.33. Tapi lagi-lagi pertimbangkan bahwa setiap hari lo nge-hold posisi futures ada biaya juga. Jadi harus pertimbangkan juga di daerah situnya. Ya. Dan sekarang overall ya, walaupun terjadi seperti ini, struktur dari Cosmos masih cenderung bullish. Ya, kita bisa lihat di sini di membuat high dan higher low, higher high, dan sekarang ada possibility masih membuat satu higher low. Ya, tinggal kita lihat nih. Makanya hasil the Feds menjadi sangat penting. Ya. Nah, buat kalian yang, Bang, ada posisi short lagi nggak sih selain dari sini? Sebenarnya bisa aja kalau sampai dia ke reject lagi oleh MA20 dan MA20 dan MA50 di sini, ya. Kalau dia ke reject di sini, lo bisa pertimbangkan short dengan TP di daerah $7.32. Tetapi lagi-lagi sampai terjadi rejection, ya. Kalau cuma kena doang ya bisa aja tembus lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, kalau Atom tadi tembus, Matic dia masih bisa mempertahankan harga dia dan kemarin membuat satu spinning top walaupun bearish tapi still a spinning top ya, which is good. Dan kalau kita lihat volume sellers juga cukup tinggi tetapi tidak jebol struktur dan tidak jebol juga support di MA50 ya, that's good. Nah, jadi untuk sekarang ya kalau spot tetap kalau gue pribadi masih hold dulu aja karena ya sudah dekat juga ya, nanggung sudah dekat juga, mendingan kita bersabar tunggu sampai dia bisa reclaim 68 sen ya. Jadi untuk sekarang yang masih tertarik untuk bermain di marketnya Matic mungkin bisa pertimbangkan untuk nge-short apabila dia ke-reject lagi oleh daerah 60 sen di sini ya. Jadi kalau dia ke-reject di sini ya, kalau dia ke-reject, nah bisa pertimbangkan untuk short di sini ya. Nah, untuk target TP-nya di mana? Target TP-nya yang paling konservatif di MA50 atau 20, itu yang paling konservatif. Nah, buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di daerah 46 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Dan sayangnya BNB tembus MA20. Ya, jadi buat kalian yang mungkin sudah nunggu nge-short, tadi udah buka kayaknya ya, karena jam 7 pagi tadi dia close di bawah dari MA20 dengan cukup clear, ya. Nah, untuk kalian yang sudah buka posisi short, TP kalian ada dua. Yang pertama, buat yang lebih konservatif, kita bisa pasang di sini ya. Ini di daerah 216. Ya, 216 ini karena adalah struktur lower high di tanggal ya sekitar 30 sampai awal Juli ya. Nah, itu jadi TP pertama yang konservatif. Nah, TP kedua yang lebih agresif bisa pertimbangkan di daerah 196,9. Biar lebih aman, dinaikkan ke $200 boleh. Ya, tergantung lu masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan untuk spotnya sayangnya kita bisa lihat bahwa masih belum berhasil ke daerah situ. Maka untuk spotnya BNB kita skip dulu, jangan kita tambah posisi. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB.
Oke, dan berita buruk untuk Polkadot. Setelah berapa hari ya? Kita bisa cek di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alah, nggak tahu ya. Kayaknya udah beberapa minggu lah ya. Dia bertahan di atas daerah 6 dolar lebih 68 sen. Akhirnya daerah 6 dolar 68 sen jebol juga. Di mana kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia daily close di 6 dolar lebih 53 sen. Jadi lagi-lagi untuk sekarang Polkadot kembali membuat lower low. Maka dari itu gue bilang untuk Polkadot, gue nggak sarankan dulu untuk tanpa spot. Ya, karena kita bisa lihat secara strukturnya dengan sangat jelas dibully oleh MA20. Ya. Dan buat kalian yang masih pegang posisi short ya, ini yang bandel nih ya. Yang kemarin pegang di MA20, udah tembus tapi masih tetap dipegang. Ya jujurnya gini, gue pribadi lebih sarankan kita TP dulu aja. Ya TP dulu aja, kita cari setup selanjutnya. Ya. Nah, setup selanjutnya adalah apabila terjadi konfirmasi bahwa 6 dolar 68 sen ini adalah menjadi ya resisten ya. Kalau sampai dia reject di daerah 6 dolar 68 sen, kita bisa pertimbangkan untuk nge-short lagi di situ. Nah, targetnya kita harus geser cukup jauh ke sini ya. Kalau kita lihat struktur terdekat selanjutnya adalah di daerah sini. Sekitar ya ini kasar lah ya, nanti kita lihat lebih detail kalau jebol lebih dalam. Kalau kita kasarnya lihat itu di sekitar 5 dolar 89 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan lagi-lagi ya untuk spot gue sarankan hold dulu karena secara struktur dia masih sangat bearish. Oke, dan selanjutnya Solana. Untuk Solana kita bisa lihat bahwa akhirnya dia jebol MA20 ya. Bagi kalian yang megang posisi short dari sini dan masih ditahan ya, tentunya sekarang sedang berbahagia. Nah, sebenarnya sekarang adalah waktu TP yang cukup tepat karena sudah cukup dekat dengan struktur di sini ya. Tapi lagi-lagi, kalau kalian yang memang agresif ya, tetap boleh pertimbangkan sampai di 23 dolar lebih 47 sen. Tapi selain dari resiko ya dia berbalik, ada juga resiko apa? Resiko dari margin kalian ya yang akan terus terbebani dengan fee di mana biaya inapnya akan terus ditumpuk ya. Jadi kalian harus pertimbangkan apakah worth it untuk di hold sampai 23 dolar lebih 47 sen. Ya masing-masing beda-beda. Ya tiap orang punya trading plan yang berbeda-beda ya. Maka dari itu kita lihat sekarang untuk posisi shortnya ya sekarang profit kurang lebih berapa persen ya. Kalau dari MA50 ke sini sekitar not bad, sekitar 13 persenan. Jadi lagi-lagi kalau gua pribadi sarankan ya udah TP dulu aja ya. Kita cari setup lain ya. Setup lainnya adalah kalau dia reject oleh MA20. Kalau dia reject oleh MA20 dan turun lagi, nah kita bisa buka short lagi dengan mungkin selanjutnya di daerah sini, TP-nya 28 dolar lebih 55 sen. Jadi gue pribadi lebih suka kayak gitu. Udah kena target TP ya TP. Ada setup lagi, short lagi. Nah kadang-kadang orang itu tamaknya atau greednya tuh gini. Ini udah profit nih posisi short di sini. Wah ditahan terus lama, ditahan sampai ujung-ujungnya ke sini. Lebih profitable orang yang TP di sini saat dia lagi rally lagi, dia short lagi dan seterusnya. Karena ada biaya inap yang tidak dipikirkan oleh orang-orang yang mungkin memegang posisi short atau long kelamaan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan kalau untuk spotnya sebenarnya bisa pertimbangkan di daerah 23 dolar lebih 47 sen. Karena ini adalah summer low bagi Solana dan stasiun terakhir untuk akumulasi spot di Solana. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.